largest corporation in America. They revolutionized trading and the energy market. They were far smarter than their competitors, and their business was intricate and too complex for the average person to understand. Except, in reality, it was all a big scam filled with lies, fraud, and political manipulation. Enron was the biggest scam in US history. The fallout from the scam was monumental. Billions of dollars stolen, thousands of lost jobs, dozens of convictions, one suicide, and the unveiling of a very public display of corporate greed that shined directly into the heart of corporate America. This is the story of how one company took 10 years to grow to $60 billion in value, and then, in less than a month, go bankrupt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami akan membahas skandal laporan keuangan yang melibatkan salah satu perusahaan terbesar di Amerika, yaitu perusahaan Enron dengan kantor akuntan publik, yaitu Arthur Andersen. Ya, sebelum mengulas lebih lanjut tentang skandal Enron, di sini saya akan mengulas sedikit tentang sejarah perusahaan Enron. Perusahaan Enron ini didirikan pada tahun 1985 yang merupakan gabungan antara perusahaan Houston Natural Gas Corporation dan perusahaan Internor, yaitu perusahaan penyalur gas alam melalui pipa. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik, yaitu Portland General Electric Corp senilai 2 miliar US dollar. Sebelum tahun 1997, manajemen mengubah perusahaan tersebut yang tadinya bernama Portland General Electric Corp menjadi Enron Capital and Trade Research, yang menjadi perusahaan terbesar yang memperjualbelikan gas alam serta listrik. Pada bulan Oktober tahun 1999, Enron juga membentuk EOL atau Enron Online, yang merupakan unit usaha yang secara online memasarkan produk energi secara elektronik lewat website. Tidak hanya itu, pada Januari tahun 2000, Enron mengumumkan sebuah rencana yang sangat besar, yang amat ambisius untuk membangun jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi atau high speed broadband dengan kapasitas jaringan penjual bandwidth untuk melakukan penjualan gas serta listrik. Biaya yang dikeluarkan Enron untuk melakukan program ini juga tidak kecil. Biayanya itu sekitar ratusan juta dolar guna melaksanakan program ini. Walaupun keuntungannya belum nampak, namun harga saham Enron di Wall Street melonjak menjadi 40 US dollar per lembar, bahkan meningkat menjadi 90,56 US dollar, sehingga Enron dinyatakan oleh majalah Fortune maupun media lain sebagai one of the most admired and innovative corporate companies in the world, atau perusahaan Amerika yang paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut. Oke, jadi yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai latar belakang penyebab kenapa Enron itu mengalami kebangkrutan. Jadi sebelum itu kita mengulas kembali sejarahnya. Enron itu merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internor, yaitu penyalur gas alam melalui pipa, dan juga Houston Natural Gas. Nah, kedua perusahaan ini itu bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti daripada Enron itu bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Enron itu mempunyai konsultan manajemen, yaitu Arthur Andersen, yang merupakan perusahaan akuntan publik yang juga mengaudit laporan keuangan Enron. Nah, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron, industri terbesar di Amerika yang merupakan perusahaan energi perdagangan terbesar di Amerika, itu menyatakan kebangkrutannya. Nah, ternyata kebangkrutannya tersebut bukan dikarenakan perekonomian dunia yang sedang melemah, melainkan disebabkan oleh kesalahan fatal dalam sistem akuntan mereka. Enron dan KAP Arthur Andersen bekerja sama untuk memanipulasi laporan keuangan Enron. Nah, jadi inti dari latar belakang penyebab kasus Enron ini adalah laporan keuangan Enron yang kompleks, yang menimbulkan pertanyaan dari para pemegang saham dan juga analis.
Nah, model bisnis dan praktik-praktik tidak etis dari perusahaan ini antara lain menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya serta memodifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Kombinasi dari sekian isu itu kemudian menyebabkan kebangkrutan Enron. Nah, di samping itu, Enron menerapkan akuntansi yang dikenal sebagai mark-to-market accounting, yang dimana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar, bukan pada nilai bukunya. Nah, praktik akuntansi ini juga itu memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis, bukan berdasar proyeksi yang sebenarnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang kasus Enron. Kalian tahu gak sih, Enron itu telah mengumumkan kebangkrutannya pada akhir tahun 2002. Kebangkrutan Enron itu telah membuat heboh masyarakat Amerika, bahkan di luar Amerika pun ikut heboh. Nah, bangkrutnya Enron ini bukan dianggap lagi sebagai kegagalan bisnis, melainkan sebuah multidimensional, di mana banyak pihak-pihak lain yang bersangkutan, misalkan kayak pihak politisi, bahkan petinggi-petinggi Amerika pun ikut mengadili kasus tersebut. Nah, di sini saya akan membicarakan fakta tentang bagaimana Enron itu bisa bangkrut. Fakta pertama, pada tahun 2001, sebelum Enron itu mengalami kebangkrutan, Enron itu mendapatkan pendapatan sekitar 100 miliar US dollar. Namun, secara tiba-tiba dalam waktu singkat, Enron itu melaporkan kebangkrutannya kepada otoritas pasar modal. Mengapa demikian? Ternyata Enron itu mengalami kerugian sebesar 50 dolar US dollar. Sementara itu, pelaku pasar modal pun mengalami kehilangan sebesar 32 juta US dollar. Dan untuk ribuan karyawan pun harus mengisi amblasnya dana pensiun mereka sekitar kurang lebih 1 miliar US dollar. Nah, itu untuk fakta pertama. Fakta kedua, saham Enron itu mengalami penurunan yang cukup parah hingga menembus angka sekitar 45 dolar US dollar per lembarnya. Padahal sebelumnya itu Enron itu harga sahamnya mencapai 90 dolar per lembarnya. Oleh karena itu banyak pihak yang mengatakan kebangkrutan Enron ini adalah kebangkrutan yang terbesar dalam sejarah bisnis di Amerika. Dan banyak bahan pembicaraan dan ulasan di berbagai media-media bisnis dan ekonomi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas sebab kenapa Enron itu bisa bangkrut. Nah, di sini Enron itu bangkrut karena Enron itu melakukan praktek kecurangan. Praktek kecurangan itu berupa window dressing. Kalian tahu apa itu window dressing? Window dressing itu adalah penundaan pencatatan piutang karena kasnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya gini, misal piutang di pihak A, pihak B, dan pihak C. Pelunasan dari pihak A itu ditunda pencatatannya sampai terjadi pelunasan dari pihak B. Baru kemudian piutang pihak tersebut dicatat di rekening perusahaan. Itu salah satu contohnya. Di sini ada contoh lain kenapa Enron itu bisa mengalami kebangkrutan. Ini di mana manajemen Enron itu telah menggelembungkan pendapatannya sekitar 600 juta US dollar. Dan manajemen Enron itu juga telah menyembunyikan utangnya sejumlah 1,2 miliar US dollar. Di pengadilan, Kenneth Lay dihukum terhadap semua 6 tuduhan penipuan sekuritas dan wire fraud atau kejahatan yang dimana seseorang menipu berdasarkan representasi atau janji palsu demi keuntungan dalam bentuk uang. Ia didakwa dan dijatuhi hukuman maksimal 45 tahun kurungan penjara. Namun sayangnya sebelum Lay ini menjalani hukuman, ia meninggal pada 5 Juli 2006. Chief Accounting Officer Rick Caussey didakwa dengan 6 tuduhan kejahatan karena menyamarkan kondisi keuangan Enron selama masa jabatannya. Ia kemudian dituntut hukuman 7 tahun penjara. Arthur Andersen, sebuah kantor angkutan publik, didakwa dan dinyatakan bersalah atas obstruction of justice atau karena merobek-robek ribuan dokumen dan menghapus email serta file perusahaan terkait dengan audit Enron. Meskipun hanya sejumlah kecil karyawan Arthur Andersen yang terlibat dengan skandal itu, perusahaan secara efektif gulung tikar. SEC tidak diizinkan menerima audit dari penjahat yang dihukum.
Perusahaan menyerahkan lisensi CPA-nya atau Sertifikat Profesi Akuntan Publik pada 31 Agustus 2002 dan 85.000 karyawannya kehilangan pekerjaan. Hukuman tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat karena juri tidak diinstruksikan dengan baik atas tuduhan terhadap Anderson. Putusan Mahkamah Agung secara teoritis membuat Anderson bersalah dan melanjutkan operasi. Namun kerusakan pada nama Anderson begitu besar sehingga tidak mampu kembali menjalankan bisnis yang layak bahkan dalam skala terbatas. Semua temuan ini pasti memiliki dampak besar terhadap banyak pihak. Enron, dari perusahaan yang beromset 100 miliar US dollar, dinyatakan bangkrut pada tanggal 2 Desember 2001 dan pada hari itu juga sahamnya itu anjlok sampai dengan 26 sen, yang mana kayaknya nggak lebih mahal daripada kalian beli aqua di warung. Arthur Andersen ikut terseret karena terlibat memanipulasi datanya Enron. Izinnya diambil, 7.000 pegawainya dinonaktifkan, lalu mereka juga kehilangan ratusan kliennya dan itu menyebabkan mereka merumahkan ribuan pegawainya seluruh dunia, yang otomatis juga menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan audit. Jadi mungkin segitu aja dari kami. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Until next time, terima kasih.